Fei-Tian tahu bahwa kura-kura diberikan ramuan yang meningkatkan level kultivasi sebesar 30%. Alhasil, kura-kura pun dengan mudah melukai dua beruang dan juga Nona Sentran. Di saat itu untungnya saja Chuyun dengan kekuatan pedangnya langsung menikam kura-kura itu dengan pedangnya. Namun diremehkan oleh kura-kura karena Chuyun tidak akan bisa menembus baju besinya. Ditegaskan oleh Chuyun, ia pastinya bisa menembus baju besi ini karena kura-kura menembus kultivasi dengan menggunakan ramuan. Kemudian Chuyun sudah menyiapkan formasi yang menjebak kura-kura tersebut. Kura-kura pun terkejut, ternyata ini adalah api matahari yang sebenarnya. Chuyun pun memperbesar pedangnya dan berhasil melukai kura-kura. Chuyun mengatakan bahwa kura-kura sebenarnya lemah, hanya mengandalkan ramuan untuk menembus ranah sementara waktu. Kemudian Xuanze mengatakan, ternyata Chuyun orang di balik semua ini. Dengan santai ia pun minum arak dan mengatakan, akhirnya ia menemukan Chuyun. Nampaknya ia bersiap untuk bertarung dengan Chuyun. Kata Chuyun sepertinya ia tidak mengenal Bei-Tian. Dijawab oleh Bei-Tian bahwa bosnya adalah kekuatan tertinggi dari klan iblis. Harusnya Chuyun menghormat dan menemui bosnya. Chuyun bergumam di depan klan monster terkuat. Ia pun takut masalah perjalanan jiwanya akan segera terbongkar. Chuyun menghormat dan mengatakan, ternyata bosnya Bei-Tian adalah murid dari Kaisar. Chuyun bilang ia hanya seorang kultivator biasa. Ia tidak dapat mendengarkan perintah orang lain. Kata Bei-Tian, sifat sombong Chuyun sangat cocok dengan seleranya. Tapi sekarang manusia dan monster sedang bertarung. Bosnya tidak pernah memaklumi sesuatu yang tidak patuh kepada bosnya. Kemudian Bei-Tian mengeluarkan sebuah formasi yang mengeluarkan makhluk untuk menyerang Chuyun. Pasukan itu seperti manusia kambing. Bei-Tian mengancam agar Chuyun dan pasukannya mengikutinya jika tidak ingin ada korban. Namun pastinya Chuyun tidak akan menuruti perintah dari Bei-Tian. Ia pun menerima tantangan Bei-Tian untuk bertarung. Bei-Tian pun akan mengeluarkan kekuatan pedang gunturnya untuk menguji kekuatan Chuyun. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Bei-Tian nampaknya menikmati pertarungan ini karena sudah lama ia tidak merasakannya. Ia pun menyuruh Chuyun untuk terus menyerangnya. Sementara di bawah, kata Fei-Tian, mereka tidak bisa menonton saja. Ia pun menanyakan kepada beruang apakah kita tidak naik untuk membantu bos Chuyun. Namun kata salah satu wanita rubah, jangan gegabah untuk ikut campur dalam pertarungan. Kembali kepada Chuyun yang mengetahui bahwa dengan senjata tingkat kaisar yang dimiliki oleh Bei-Tian, kekuatan tempur jelas tidak lebih lemah dari kaisar tingkat pertama. Ditegaskan oleh Bei-Tian, lebih baik Chuyun mengikutinya untuk menemui gurunya. Dengan begitu, maka ia tidak akan menyakiti Chuyun. Tapi Chuyun menegaskan kembali bahwa ia tidak akan pernah menjadi bawahan orang lain. Namun saat itu tiba-tiba saja ada seorang wanita yang akan membantu. Wanita itu bertanya mengapa Bei-Tian menghentikannya untuk menyerang Chuyun. Kata Bei-Tian, tidak ada seorang pun yang berhak ikut campur dalam pertarungannya dengan Chuyun. Wanita itu pun bilang bagaimana kalau ia membantu Bei-Tian untuk menghabisi Chuyun. Ternyata Bei-Tian dan wanita itu punya sebuah dendam. Wanita itu pun akan menghabisi Bei-Tian. Meski begitu mereka ingin bekerja sama untuk menghabisi Chuyun. Tapi Chuyun pastinya mengatakan tidak layak wanita itu ingin menghabisinya karena kesepakatan tidak terjadi. Wanita itu pun akan menyerang Bei-Tian dan juga Chuyun untuk menghabisi. Wanita itu pun langsung menyerang menggunakan roh hantunya yang membuat pasukan binatang menjadi kebingungan disebabkan terkena kekuatan psikis. Terlihat para bawahan Chuyun juga menahan kabut hantu ini dengan kekuatan mereka. Nona Sentran bertahan dengan tameng kekuatan.
sedangkan para bawahan Cuyun yang lain terkena dan dikendalikan oleh Nona Ungu itu. Lalu kemudian para bawahan Cuyun menyerang Cuyun. Cuyun dengan kekuatan pedangnya mengalahkan manusia beruang yang sedang dikendalikan. Fei-Tian juga menyerang Cuyun karena terpengaruh oleh kekuatan dari wanita itu. Hingga akhirnya Cuyun dan Bei-Tian bekerja sama untuk mengalahkan para bawahannya sendiri, yakni untuk menyadarkan mereka. 不会走，新人，放心。飞龙成云。 Dikatakan oleh Cuyun bahwa wanita itu adalah penjahat yang tersembunyi di balik layar dengan kemampuan manipulasi. Kemudian Bei-Tian menyerang dengan kekuatan gunturnya kepada wanita itu. Tapi wanita itu bilang percuma karena serangan tidak akan mempan terhadap hukum jiwanya. Wanita itu mengeluarkan serangan pembunuh jiwa untuk memakan jiwa dari Bei-Tian dan juga Cuyun. Sedangkan Cuyun yang ada dalam ruang kekuatan pembunuh jiwa. 你歼灭。神魂，受死吧！以为多厉？ Cuyun mengeluarkan api nirvananya untuk melawan kekuatan hantu jiwa ini. Hal itu membuat nona hantu terkejut. Ternyata Cuyun memiliki api suci nirvana. Terlihat Cuyun sudah bersiap dengan kekuatan Phoenix api suci nirvana. Cuyun pun menggunakan teknik 13 pedangnya untuk menyerang nona hantu. Hal itu membuat nona hantu menjadi terpojok. Nona hantu memberitahu jika Cuyun dan Bei-Tian melepaskannya, maka ia akan memberitahukan siapa yang mengirimnya ke sini. Tapi tidak lama nona hantu itu pun lenyap karena akan menyebutkan nama bosnya. Setelah hal itu, Bei-Tian dan Cuyun minum di sebuah kedai. Cuyun menanyakan apakah Bei-Tian akan membawanya dengan paksa kepada bosnya. Bei-Tian bilang pastinya tidak, karena Cuyun sudah menyelamatkannya karena akan dihabisi oleh nona hantu. Bagaimana ia membalas kebaikan dengan kejahatan? Cuyun ingin tahu orang yang di balik layar. Kata Bei-Tian, tidak apa-apa jika tidak ada orang di balik layar. Klan iblis tidak ada perasaan dan tidak adil. Ia pun baru mengetahui bahwa Cuyun adalah orang yang penuh kasih sayang kepada para bawahannya. Tapi Cuyun juga tahu bahwa Bei-Tian sangat berbeda dengan klan iblis lainnya. Hal itu dibenarkan oleh Bei-Tian. Bei-Tian juga tidak menyangka mereka berdua orang aneh yang awalnya tidak mengenal bisa bertengkar dan minum berdua seperti ini. Bei-Tian mengenalkan nama aslinya bernama Bai Li Bei-Tian. Cuyun juga mengenalkan namanya Liu Yun. Bei-Tian pun berharap bahwa mereka bisa menghabisi musuh bersama di saat bertemu lagi nanti. Cuyun pun berharap seperti itu juga. Setelah hal tersebut diperlihatkan, Cuyun dan teman-teman akan makan malam bersama. Yafu menegur Nona Lanro yang dari tadi terus membaca buku, dikarenakan seharusnya mereka makan malam bersama. Nona Lanro pun akan makan. Ia pun mengatakan akan menemani Cuyun di pertandingan kedua. Kata Cuyun jangan khawatir karena ia sangat percaya diri. Diperlihatkanlah orang-orang melihat di poster bahwa mereka diperintahkan untuk ke garis depan untuk menghabisi para monster. Padahal pertandingan kedua kompetisi akan dimulai. Orang-orang itu pun tidak mau pergi, bahkan jika monster mengetuk pintunya. Dikarenakan tangannya digunakan untuk memurnikan ramuan yang bermutu tinggi. Namun tiba-tiba saja ada seorang bocil wanita yang mengatakan bahwa para prajurit berperang habis-habisan di garis depan. Sedangkan orang-orang ini malah tidak mau berangkat karena tidak terima. Orang itu pun menyerang bocil tersebut. Bocil itu menahan dengan kekuatannya dan mengatakan bahwa akademi telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk berlatih. Tapi orang-orang ini malah bersembunyi di sini dan tidak mau berangkat ke garis depan. Apakah layak menjadi umat manusia? Ketika orang-orang itu akan menyerang secara keroyokan, muncullah Cuyun di sana menyelamatkan bocil perempuan itu. Kata Cuyun, pedang untuk menghabisi musuh, bukan untuk digunakan menyerang sesama manusia. Namun salah satu murid di sana mengatakan bahwa klan iblis punya keterampilan yang kuat. Bahkan jika mereka berangkat, mereka hanya akan mengantarkan nyawa. Tapi Cuyun menegaskan bahkan jika puluhan juta iblis, ia akan tetap berangkat.
Kemudian Chuyun ada di garis depan. Ia pun diberitahu oleh bocil perempuan itu bahwa saudaranya yakni Xianno pernah berkata ketika masih mengajarinya ilmu pedang, pedang digunakan untuk menyelamatkan orang. Hal itu dibenarkan oleh Chuyun, bahwa pedangnya untuk menyelamatkan orang juga untuk menghabisi. Chuyun pun menghabisi para klan iblis di sana. Ia menggunakan kekuatan pedangnya untuk menyerang para manusia babik. Bocil perempuan terkejut dengan kekuatan pedang Chuyun yang sangat kuat. 是你的未尽之言吗？ 如天13界。 Tidak lama muncullah pimpinan dari klan iblis babik. Ia mengatakan bahwa yang menghalanginya akan babik habisi. Chuyun pun bertarung dengan Raja Babik tersebut. Walau sempat terpojok, Chuyun berhasil mengalahkan Raja Babik tersebut. Kemudian muncullah kakaknya bocil perempuan itu yang mirip dengan Kuan Yu. Raja Babik menyombongkan kekuatannya. Ia pun akan menghabisi Kuan Yu. Terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Kuan Yu menggunakan kekuatan rohnya untuk menghalau serangan tengkorak dari Raja Babik. Chuyun bilang bahwa energi Kuan Yu hampir habis. Biarkan ia yang mengatasi Raja Babik ini. Tapi mereka berdua sepakat untuk menghabisi Raja Babik bersama-sama. Raja Babik menyerang dengan serangan pedang besarnya yang banyak. Sedangkan Chuyun dan Kuan Yu bekerja sama untuk menyerang Raja Babik. Hingga mereka berdua berhasil menghabisi Raja Babik dengan serangan pedang. Kuan Yu yang melihat samar-samar ini adalah Chuyun, ia tahu ini adalah Chuyun. Namun ia langsung tepar begitu saja. Ketika itu ia mengingat kenangan masa lalunya bersama Chuyun. Ketika ia masih bocil, di saat Chuyun memberikannya jaket, karena ia telah kalah dari Chuyun di arena. Walaupun saat itu Kuan Yu mengatakan ia tidak butuh belas kasihan dari Chuyun, tapi Chuyun tidak peduli dengan hal itu. Kemudian Kuan Yu yang sekarang, ia pun langsung memeluk Chuyun. Ia pun ingin memeluk Chuyun sebentar saja. Yang akhirnya ia mengatakan ia menemukan Chuyun. Kata Chuyun banyak yang salah paham tentang dirinya. Ia menegaskan bahwa namanya adalah Liu Yun. Mereka berdua pun menghangatkan diri di api unggun. Chuyun memberitahu tenang saja bahwa Nanjia yang adalah bocil perempuan itu sudah dikirim ke tempat aman. Chuyun juga menyuruh Kuan Yu untuk kembali lebih awal karena garis depan akan lebih berbahaya. Kuan Yu bilang bahwa ia tidak ingin kembali lebih awal disebabkan ada hal yang harus ia lakukan. Chuyun menanyakan apakah ada sesuatu yang lebih penting daripada hidup Kuan Yu. Kuan Yu mengatakan bahwa Chuyun sangat mirip dengan teman lamanya yang adalah Chuyun itu sendiri. Ia dan Chuyun itu tumbuh bersama sejak kecil, yang bahkan waktu itu ia pikir Chuyun datang ke keluarganya untuk melamar dirinya. Kemudian yang akhirnya ia menjadi murid dari Chuyun. Ia hanya bisa memandang Chuyun dari kejauhan. Chuyun itu menghilang selama 200 tahun. Kuan Yu bertekad akan menemukan Chuyun. Chuyun mengatakan pastinya Kuan Yu telah mengalami banyak hal di perjalanan. Mengapa terus mencari Chuyun itu? Kuan Yu menegaskan ia akan menemukan Chuyun karena ia tidak bisa dipisahkan dengan Chuyun. Chuyun mengingatkan sebelum Kuan Yu pergi mencari Chuyun agar semoga beruntung menemukan Chuyun yang padahal Chuyun itu sendiri. Waduh, ini gimana ceritanya ini mencari Chuyun padahal di situ juga Chuyun di depan mata. Mengapa mencari-cari ke tempat lain? Aduh, gimana ini? 终究会找到的，一直，这些都不算什么。见你情，我偏要试一试。 Diperlihatkanlah ada seorang dari 5 anggota keluarga besar yang membuang bola cahaya. Yang itu adalah ramuan iblis dari alam roh surgawi. Ternyata orang-orang di sana sedang mengikuti seleksi, seperti manusia harimau dan juga yang lainnya. Kemudian manusia harimau memperlihatkan ia punya ramuan bola biru, yang ternyata itu juga merupakan ramuan dari alam surgawi.
Hal itu membuat orang dari 5 keluarga besar menjadi kecewa. Ia pun menanyakan kepada temannya, bagaimana cara menyempurnakan ramuan kelas 5? Apakah ada pil iblis nirvana? Dijawab oleh manusia harimau bahwa level tertinggi mereka hanyalah ranah yin yang. Bagaimana bisa memburukkan iblis nirvana untuk membuat ramuan? Manusia kadal memberitahu, jika ingin pil iblis nirvana, pergi saja ke garis depan untuk menghabisi musuh dengan tangan sendiri. Disebabkan mereka yang berani maju ke garis depan adalah kultivator biasa seperti mereka, dan tidak satu pun dari 5 keluarga besar yang berani maju. Namun 2 orang itu yang dari 5 anggota keluarga besar menyombongkan bahwa mereka berdua adalah anggota keluarga 5 besar. Seorang jenius yang menghabiskan upaya untuk berkultivasi. Bagaimana bisa mereka pergi ke garis depan untuk mengambil resiko? Hal itu jelas membuat para manusia binatang pun menjadi marah. Sementara itu berpindah kepada Nona Yeling yang mendapatkan surat. Ia mengatakan awalnya ia ingin membiarkan orang-orang itu 5 keluarga besar untuk mengurangi tekanan di garis depan. Namun tidak satu pun dari mereka yang mau pergi ke garis depan. Nona Baibing ada di sana. Dengan marah ia pun memberitahukan 5 anggota keluarga besar hanyalah sekelompok orang yang rakus hidup dan takut meninggoy. Dikarenakan garis depan sangat penting, sedangkan para jenius ini menghabiskan banyak uang untuk berkultivasi, yang sebenarnya mereka hanya bermalas-malasan. Kata Nona Baibing, dikarenakan 5 anggota keluarga besar menolak berangkat ke garis depan, maka biarkan 5 keluarga besar mereka menggunakan uang yang mereka punya untuk dikeluarkan semuanya. Diperlihatkanlah di poster pemberitahuan. Manusia harimau melihat bahwa ujian besar di pertandingan kedua menjadi penyediaan sumber daya. Di sana juga ada Cuyun dan 2 nona. Diberitahukan orang yang menyediakan sumber daya yang paling banyak akan dianugerahi gelar jenderal penggemar. Diketahui menyediakan semua sumber daya yang setara dengan status 7 jenderal. Yafu mengatakan bahwa mereka adalah orang biasa, sedangkan 5 anggota keluarga besar pastinya punya sumber daya yang lebih banyak. Yaksin menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Kata Cuyun, ia telah menabung sedikit tabungan hari ini. Di sisi lainnya, terlihat 5 anggota keluarga besar sedang menunggu. Dikatakan oleh salah satu dari mereka bahwa Nona Baibing mendorong mereka untuk pergi ke garis medan perang. Sekarang Jenderal Baibing ingin menjarah semua sumber daya milik 5 keluarga besar. Mereka bertanya-tanya apakah ada orang yang mau memberikan hartanya selain mereka yang adalah 5 keluarga besar. Namun tidak disangka ada 3 orang biasa yang akan menyumbangkan hartanya. Itu merupakan beberapa pil penyembuhan. Sementara yang lainnya menyumbangkan uangnya untuk militer. Bahkan ada orang biasa lainnya yang membawa sebuah ikatan yang besar. Ia berkata bahwa mereka yang adalah rakyat jelata tidak punya barang yang berharga. Ternyata di kantong itu hanya ada buah-buahan yang mungkin akan berguna untuk garis depan dan militer. Di sana juga ada seorang kakek yang memberikan baju zirahnya, yang diketahui telah menemaninya selama lebih dari 10 tahun. Namun 5 anggota keluarga besar menegur para warga biasa dengan mengatakan, jangan menimbulkan masalah kepada departemen militer, karena jika menggunakan perbekalan ini, maka para tentara garis depan akan langsung dimusnahkan oleh monster. Namun kakek itu mengatakan kepada 5 anggota keluarga besar, lebih baik ini daripada 5 keluarga besar yang tidak mau mendukung dengan perbekalan, apalagi tidak mau pergi ke garis depan militer. Simen tidak terima dikarenakan 5 keluarga besar diremehkan oleh seorang kakek. Tapi kakek menegaskan ia hanya mengatakan yang sebenarnya. Simen pun dengan amarahnya akan langsung menyerang kakek. Namun muncul Cuyun yang langsung menyelamatkan kakek. Cuyun juga menekan Simen dengan kekuatannya. Hal itu membuat Simen tidak bisa berbuat apa-apa karena ditekan oleh kekuatan Cuyun. Cuyun memberitahukan mereka yang adalah warga biasa rela memberikan barang paling berharga. Sedangkan 5 anggota keluarga besar tidak memberikan bekal apapun. Cuyun menanyakan siapa sampah yang sebenarnya. Wadaw, kelas-kelas. Muncullah Xingtian di sana. Ia mengatakan tidak menyangka dapat bertemu dengan Cuyun dalam 3 hari.
Ia juga mengetahui Chuyun telah menembus ranah nirvana pertama. Xingtian meminta maaf atas nama Shimen karena tindakan yang dilakukan oleh Shimen memang tidak pantas. Chuyun pun melepaskan Shimen karena Xingtian yang memintanya. Namun Shimen malah memprovokasi Chuyun bahwa Chuyun memang lebih kuat darinya, namun tidak bisa menyentuhnya. Hal itu membuat Shimen ditekan lagi oleh kekuatan Chuyun sampai membuat Shimen terluka dan nampaknya lengannya menjadi patah. Kata Chuyun, jika bukan karena Xingtian, ia akan lebih kejam lagi. Xingtian bilang, menurut Chuyun, anggota 5 keluarga besar tidak mau menyumbangkan perbekalannya. Ia pun menanyakan apa yang akan Chuyun sumbangkan. Chuyun bilang ia akan sumbangkan apa yang ia punya. Nampaknya Chuyun akan bersaing dengan 5 keluarga besar soal sumber daya. Orang-orang pun ragu dengan hal itu. Bagaimana Chuyun bisa menyaingi sumber daya dari 5 keluarga besar? Xingtian memperlihatkan kotak makanan kelas menengah yang bernilai 10 juta yuan. Xingtian pun menantang apa yang akan Chuyun keluarkan untuk mengalahkannya. Namun ternyata Chuyun juga punya kotak makanan kelas menengah. Chuyun menantang makanan ringan ini hanya sedikit. Itu tidak sesuai dengan gaya keluarga Dacu. Xingtian pun kembali mengeluarkan sekotak ramuan yang bernilai 20 juta yuan. Yang pastinya Chuyun juga punya sekotak ramuan yang bernilai 20 juta. Xingtian mengeluarkan sekotak senjata bernilai 30 juta. Pastinya Chuyun juga punya sekotak senjata senilai 30 juta. Chuyun pun menantang apa yang Xingtian punya lagi. Chuyun mengeluarkan lebih banyak kotak yang bernilai mahal. Hal itu jelas membuat orang-orang di sana terkejut, termasuk dengan Yafu Yaxin. Waduh, Xingtian, niat merendahkan malah kena mental. Setelah hal itu, Chuyun pun mendatangi kediaman Nona Yeling. Ketika bertemu Nona Yeling, Nona Yeling tidak menyangka bahwa Chuyun akan mendukung garis depan dengan perbekalan yang luar biasa. Kata Chuyun, ia juga seorang manusia. Nona Yeling mengatakan nampaknya gelar Jenderal Sumber Daya akan jatuh ke tangan Chuyun. Namun Chuyun tidak ingin dipuji. Ia mengatakan 5 keluarga besar juga telah mengumpulkan begitu banyak ramuan dan senjata. Yang pastinya Nona Yeling juga telah menyumbangkan lebih banyak darinya. Chuyun menanyakan apakah sumber daya 5 keluarga besar adalah milik keluarga besar. Hal itu dibenarkan oleh Nona Baibing. Nona Baibing yang melihat Chuyun, ia pun tahu Chuyun itu sangat mirip dengan Chuyun. Chuyunnya ada banyak lagi. Padahal satu. Chuyun menghormat kepada Nona Bing yang adalah seorang jenderal. Nona Bai mengatakan bahwa maksud dari Chuyun adalah anggota 5 keluarga besar serakah dan takut kematian. Nona Bing pun menggertak dengan kekuatannya kepada Chuyun. Chuyun mengatakan ia hanya menanyakan apakah yang diinginkan oleh ketujuh jenderal itu adalah 5 keluarga besar. Chuyun menyampaikan niatnya untuk membantu departemen militer, yakni menyiapkan lebih banyak persediaan. Sementara itu berpindah kepada Xingtian yang mengetahui bahwa sebenarnya Chuyun mengangkut perbekalan senilai 1,8 miliar ke akademi. Xingtian mengatakan jika semua itu ada di tangannya, maka gelar seorang kaisar sudah dekat dengannya. Xingtian menanyakan kepada pelayan wanita itu apa yang diinginkan karena sudah menyampaikan berita ini. Namun Xingtian dengan kejamnya langsung menghabisi wanita tersebut. Ternyata di situ juga ada praktisi topeng yang sebelumnya menyerang Chuyun, dan nampaknya mereka berdua bekerja sama. Sementara itu di hutan, 5 anggota keluarga besar sedang memantau persediaan dari Chuyun yang akan dibawa. Di situ juga ada Chuyun dan para prajurit. Mereka nampaknya akan mengambil perbekalan tersebut. Shimen juga tidak takut resikonya mereka akan dihukum berat oleh militer, karena Shimen ingin membalaskan dendamnya kepada Chuyun yang telah mempermalukannya. Terlihat prajurit militer membicarakan. Mereka tidak menyangka Chuyun menyumbangkan 1,8 miliar perbekalan. Salah satu prajurit pun memberitahukan kepada teman militernya agar siaga jangan sampai bekal ini dicuri. Benar saja 4 orang itu pun muncul untuk mengambil perbekalan.
Mereka mengatakan akhirnya bertemu dengan Cuyun lagi. Mereka beralasan ke sini untuk membantu Cuyun mengawal perbekalan. Tapi Cuyun tahu niat mereka bukanlah mengawal, tapi ingin mengambil perbekalan ini. Apalagi tidak ada izin dari militer. 我们几个应该不自然是为了帮刘元熙，区别吗？如果 Kemudian si Men akan langsung menyerang Cuyun untuk membalaskan dendamnya. Namun Cuyun pastinya menyuruh Nona Landro untuk maju melawan si Men. Karena sebelumnya Nona Lan bilang ingin mengasah kemampuan. Serangan dari Nona Lan berhasil melenyapkan pedang dari si Men. Selanjutnya Nona Lan diserang oleh salah satu anggota 5 keluarga besar. Namun Cuyun langsung maju untuk melawan serangan tersebut. Cuyun nampaknya akan melawan mereka. Tapi Nona Lan juga ingin maju karena Cuyun sudah sering melindunginya. Hingga akhirnya mereka berdua pun akan maju untuk melawan anggota 5 keluarga besar. 有些欠缺风度了，前去。说的也是，我来吧。他们只有天灵境。 Nona Lan mengeluarkan kekuatan bunga hijaunya yang berhasil melahap serangan dari salah satu anggota. Nona Lan menegaskan ia adalah pengikut dari Cuyun. Ia sudah mengatakan itu sebelumnya. Saat itu si Men akan menyerang Nona Lan dengan memegang tangannya. Tapi itu justru kesalahan fatal. Karena tubuh Nona Lan itu adalah sebuah bencana. Si Men langsung berteriak kesakitan hingga meninggoy. Nona Lan juga menggertak 3 anggota lainnya hingga mereka pun akan melarikan diri. Namun dicegat langsung oleh Cuyun. Karena Cuyun ingin Nona Lan mengasah kemampuannya dengan mereka. 确实必死无疑，被我亲手。还要我怎么被杀？开始打呢？ Mereka pun langsung mengeluarkan atribut kekuatannya untuk menyerang Nona Lan. Terlihat salah satu atribut kekuatan itu juga ada seekor singa api. Nona Lan diserang oleh singa api. Singa itu berhasil memojokkan Nona Lan. Namun Cuyun langsung mengeluarkan teknik 13 pedangnya untuk menyerang singa api. Salah satu dari mereka menggertak. Jika Cuyun menghabisi mereka, maka akan diburu oleh 5 keluarga besar. Cuyun menegaskan ia akan menghabisi para penjahat yang telah merampok perbekalan, mengatasnamakan departemen militer. Tidak peduli mereka dari 5 keluarga besar, Cuyun pun berhasil menghabisi mereka dengan pedangnya, kemudian mengambil token mereka. Kata Cuyun, token ini tentu saja untuk meminta kompensasi kepada 5 keluarga besar. 不是，抢劫物资的罪犯。袁大哥， Ternyata dari tadi Xing Tian dan praktisi topeng memantau. Praktisi topeng terkejut pada jenis ini meninggoy dengan tragis oleh Cuyun. Kata Xing Tian, tidak masalah, ini lebih baik. Jika tidak, itu akan merepotkan jika ketahuan oleh pihak militer. Meski begitu, mereka juga adalah temannya. Ia pun akan mencari kesempatan lain saja. Xing Tian akan mencari kesempatan untuk membalas nanti. Praktisi topeng pun menanyakan apakah ia harus bertindak sekarang. Kata Xing Tian, jangan dulu. Karena masih banyak orang yang tertarik dengan sumber daya yang banyak ini. Kata praktisi topeng, selain 5 keluarga besar dan Raja Dacu, siapa yang berani mengambil perbekalan yang banyak ini? Namun Xing Tian mengeluarkan sebuah token. Ia mengatakan, bagaimana dengan di luar umat manusia? Nampaknya Xing Tian menghubungi klan iblis untuk menjarah persediaan. Benar saja, sementara itu di klan iblis terlihat teman baik Cuyun yang adalah Bailey mendapat laporan dari bawahannya. Ia melihat surat bahwa Cuyun menyumbangkan 1,8 miliar perbekalan. Bailey pun nampaknya akan menemui Cuyun dengan baik ketika saatnya tiba nanti. 这批资源感兴趣。大天到上捐赠18亿的物资。 Sementara itu prajurit yang mengawal Cuyun berterima kasih karena Cuyun telah menyelamatkan mereka dari para jenius yang mengepung. Cuyun tidak masalah dengan hal itu. Ia pun mengingatkan prajurit itu untuk bersiaga agar tidak terjadi kejadian yang sama. Nona Landro mengingatkan Cuyun jangan khawatir karena selain para jenius itu siapa lagi yang berani mengambil persediaan ini. Meski begitu Cuyun tetap waspada karena siapapun pasti ingin mendapatkan persediaan tersebut. Tidak lama kereta Cuyun pun dihalangi oleh rombongan yang di situ ada seorang kakek yang meminta tolong. Kakek itu menyampaikan bahwa desa mereka telah dikuasai oleh seseorang. Daripada itu meminta tolong kepada Cuyun dan lainnya.
Salah satu dari mereka juga ingin meminta makanan. Namun ditegaskan oleh prajurit yang mengawal bahwa ini adalah persediaan yang akan dibawa ke garis depan. Walau seperti itu, mereka tetap ingin meminta makanan. Dikatakan oleh Chuyun bahwa di dalam persediaan hanya ada ramuan dan senjata. Ia menyuruh kakek dan lainnya untuk pergi ke kota Nanming mencari Nona Yeling agar bisa mendapatkan makanan. Akan tetapi terlihat kakek tidak percaya karena desa-desa di sekitarnya menolak untuk menerima mereka, apalagi jika mereka meminta kepada Jenderal Yeling. Kakek dan lainnya pun justru menganggap bahwa Chuyun tidak peduli dengan mereka. Dan mereka pun menjadi marah dan berinisiatif untuk mengambil makanan sendiri dari dalam kereta kuda. Namun pastinya orang-orang itu dihalangi oleh para pengawal Chuyun. Chuyun menduga mengapa orang-orang ini muncul begitu saja. Ia pun merasa ada yang aneh. Nona Landro juga merasakan itu, karena sepertinya mereka sudah dipantau sebelumnya. Chuyun pun menggunakan kekuatannya untuk mengecek dan benar saja ada seorang pria yang sedang meminum arak. Ialah yang akan mengambil persediaan untuk ke garis depan. Terlihat para pengawal pun diikat oleh kekuatan dari pria pemabuk itu. Ternyata praktisi tersebut menghipnotis kakek dan lainnya untuk meminta tolong kepada Chuyun. Chuyun mencoba melepaskan ikatan tali yang mengikat para pengawal, tapi itu tidak berhasil. Dikatakan praktisi pemabuk bahwa Chuyun tidak akan bisa memotong tali jiwanya karena Chuyun hanya berada di ranah nirvana. Kemudian Chuyun menyerang praktisi itu dengan energi pedangnya. Akan tetapi nampaknya itu tidak mempan. Chuyun diremehkan oleh praktisi itu bahwa energi pedang Chuyun tidak akan bisa menyakitinya. Mendengar hal itu, Chuyun langsung mengeluarkan kekuatan tangan rohnya yang besar untuk menyerang praktisi tersebut. Serangan itu pun mengenai praktisi itu yang membuat tali jiwa yang mengikat para pengawal menjadi lepas. Praktisi mabuk tidak menyangka ternyata Chuyun bisa menggunakan kekuatan 5 elemen. Kemudian Chuyun menyuruh para pengawal untuk membawa kakek dan orang-orang itu kepada Nona Yeling. Pengawal menanyakan siapa yang akan mengawal persediaan ini menuju garis depan. Chuyun menegaskan ia bisa menjaga persediaan ini sendiri. Ternyata praktisi mabuk itu dari klan monster. Ia menyamar untuk mengambil persediaan. Mengetahui itu, Chuyun ledakan kekuatannya untuk siap bertarung. Juga akan dibantu oleh Nona Landro disebabkan Nona Landro ingin mengasah kemampuannya. Nona Landro menyerang praktisi tersebut. Terjadi benturan kekuatan hebat di antara mereka. Nona Landro sempat meremehkan kekuatan petir ungu dari praktisi itu. Namun praktisi itu justru menyerang dengan kekuatan petir ungunya. Untungnya saja Chuyun tepat waktu menyelamatkan Nona Landro yang akan terkena petir ungu tersebut. Chuyun menduga praktisi itu adalah jenderal nomor 1 di klan monster. Dan itu merupakan temannya, yakni Bailey. Karena sudah ketahuan, Bailey langsung membuka penyamarannya. Ia pun tertawa dan mengatakan, akhirnya ia bertemu lagi dengan Chuyun, seseorang yang cerdas dan kuat. Bailey menyuruh Chuyun untuk menyerahkan persediaan itu. Dengan begitu, maka ia akan mengampuni hidup Chuyun. Terlebih lagi, Bailey menegaskan bahwa ia tidak ingin pergi dari sini dengan tangan kosong. Hingga akhirnya ia pun akan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Chuyun. Terlihat Chuyun juga sudah bersiap dengan kekuatannya untuk menyerang. Terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Di sisi lainnya, Xingtian bersama praktisi topeng sedang memantau Chuyun yang sedang bertarung dengan Bailey. Xingtian sudah percaya diri bahwa Chuyun akan habis kali ini. Sementara itu kembali kepada Chuyun dan Bailey yang sedang bertarung. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit.
Setelah pertarungan cukup sengit, Bailey menggunakan pedang gunturnya untuk melakukan serangan pamungkas. Namun, kata Chuyun, bukan hanya ia yang mengawal persediaan ini. Kemudian muncullah Yozai dengan babiknya yang besar. Chuyun menegaskan, nampaknya Bailey tidak akan bisa pergi dengan mudah kali ini. Bailey tidak menyangka seorang jenderal seperti Yozai mau membantu orang seperti Chuyun. Yang padahal Chuyun adalah bos Yozai sebelum Chuyun tersambar petir dari Di Tianyi. Yozai mengatakan bahwa ia berjuang bersama Chuyun untuk sesama umat manusia. Chuyun juga bilang bahwa ia telah berhasil menangkap ikan yang besar yang adalah Bailey dari klan monster. Mendengar hal itu, Bailey pastinya sangat marah dan akan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Chuyun. Bailey menggunakan kekuatan petaka gunturnya untuk menyerang. Akan tetapi, Yozai langsung merespon dengan mengeluarkan pedang merah besarnya untuk menyerang Bailey. Terjadi benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Sedangkan Chuyun membantu dengan menyerang menggunakan pedang besarnya juga. Setelah serangan itu dilancarkan, terjadi gumpalan kekuatan yang besar yang membuat Bailey cukup terluka. Bailey menyampaikan ia meremehkan Chuyun. Kata Yozai, jika mereka berhasil menangkap Bailey, maka umat manusia memiliki kesempatan untuk melindungi garis depan dari serangan klan monster dan klan iblis. Terlihat Bailey tidak menyerah. Ia pun menegaskan bahwa akan sangat sulit untuk menangkapnya. Ia pun mengeluarkan formasi bintang untuk melarikan diri. Chuyun mencoba untuk menyerang formasi itu dengan pedang. Namun alhasil Bailey berhasil melarikan diri. Dikatakan oleh Yozai, dengan begini maka perjalanan mereka akan sia-sia. Tapi Chuyun memperlihatkan 5 plakat giok yang ia dapatkan dari perjenius yang ia habisi. Sementara itu, di tempat para 5 keluarga besar, para ketuanya sedang membicarakan mereka yang akan mengirimkan 500 juta perbekalan untuk di garis depan. Namun, tampaknya beberapa dari ketua keluarga tidak setuju. Kemudian muncullah Yozai di sana yang mengatakan bahwa persediaan harus lebih banyak dari 5 keluarga besar. Tapi ketua keluarga Dongfang menolak karena ia benar-benar tidak bisa menyisihkan persediaan lebih besar lagi. Ditambah lagi, beberapa ketua keluarga juga mengatakan bahwa mereka kekurangan uang. Kemudian muncullah Chuyun yang mengatakan pantas saja 5 keluarga besar ingin merampok perbekalan militer. Para ketua keluarga pastinya tidak terima mereka difitnah oleh Chuyun. Tapi kata Chuyun, ia hanya mengatakan yang sebenarnya, bahwa persediaan militer akan dirampok oleh 5 jenius yang adalah putra dari 5 keluarga besar. Sebagai bukti, Chuyun pun memperlihatkan 5 token identitas dari 5 jenius. Para ketua keluarga tidak percaya, mereka akan menanyakan langsung kepada putra mereka. Tapi Chuyun menegaskan bahwa 5 jenius itu dihabisi karena mencoba untuk merampok perbekalan militer. Chuyun menanyakan apakah ini tindakan dari pribadi atau suruhan dari para ketua keluarga. Ketua Dongfang bilang itu adalah perilaku dari masing-masing jenius. Namun Chuyun tidak seperti itu. Ia yakin bahwa ada campur tangan dari keluarga ingin merampok persediaan militer. Karena jika 5 keluarga besar menyumbang dengan tulus, maka tidak akan 5 jenius itu akan merampok perbekalan militer. Hingga akhirnya Chuyun pun menegaskan masing-masing keluarga harus menyumbangkan 800 juta untuk perbekalan militer. Ketua Dongfang tidak terima karena Chuyun menaikkan harga. Chuyun pun terus menaikkan harga sampai 1,5 miliar. Sampai dihentikan oleh ketua Dongfang agar Chuyun tidak menaikkan harga kembali. Kemudian Chuyun pun sepakat dengan harga 1,8 miliar perbekalan militer. Chuyun mengucapkan terima kasih kepada para keluarga yang telah mendukung tentara garis depan. Setelah kejadian itu, orang-orang di sekitar pun membicarakan bahwa Nona Chulian menyumbang 1 miliar.
Sedangkan 5 keluarga besar masing-masing menyumbang 1,8 miliar. Mereka juga mendengar bahwa Chuyun menyumbang lebih banyak. Sementara terlihat ketua Dongfang dan para ketua keluarga berambisi untuk mendapatkan gelar jenderal penggemar. Dengan begitu, maka mereka akan mendapatkan kembali uang mereka yang lenyap. Tidak lama muncullah Nona Baibing di sana. Ia pun mengucapkan banyak terima kasih atas nama prajurit, disebabkan telah menyumbang banyak untuk militer di garis depan. Ketua Dongfang menyampaikan tidak masalah, itu sudah seharusnya. Bahkan jika mereka harus mengosongkan kekayaan mereka untuk menyumbangkan ke garis depan. Salah satu ketua keluarga yakin bahwa ketua Dongfang akan mendapat gelar sebagai orang paling banyak menyumbang. Namun muncullah Chuyun yang menjatuhkan banyak sekali kotak yang isinya 1,8 miliar batu rah. Chuyun menantang apakah 5 keluarga besar ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan gelar sebagai orang dermawan. Orang-orang di sana pun tidak menyangka bahwa Chuyun berani menantang 5 keluarga besar. Tapi ternyata ketua Dongfang mengatakan bahwa Chuyun masih muda dan menjanjikan, dan pastinya mereka akan mengalah. Orang-orang di sana pun menjadi heran, 5 keluarga besar mengalah. Apakah Chuyun adalah tokoh penting dalam keluarga kerajaan Dacu? Kemudian Nona Baibing pun memberikan plakat giok dan menjadikan Chuyun sebagai jenderal ke-7 umat manusia. Juga mendapat jabatan sebagai jenderal penggemar atau orang yang paling dermawan. Aduh, lucu ini bos, senggol dong, aduh. Chuyun menerima token tersebut dan menegaskan ia akan membersihkan orang-orang yang korup demi memberikan umat manusia dunia yang cerah dan sejahtera. Yozai pun mengatakan sudah ia duga yang akan mendapat jenderal penggemar itu adalah Chuyun. Chuyun menyuruh Yozai untuk memeriksa sebuah jalan karena ia sebelumnya diserang oleh seorang pembunuh. Nona Baibing pun berterima kasih kepada Chuyun kali ini karena telah mengawal perbekalan ke garis depan, juga mengumpulkan begitu banyak persediaan. Chuyun bilang ia hanya melakukan hal kecil, namun ditegaskan oleh Nona Baibing, ini bukanlah masalah kecil, karena pengungsi di mana-mana sekarang. Jika garis depan sedikit lebih bergejolak, maka para pengungsi akan pecah. Ia pun khawatir umat manusia akan runtuh dari dalam. Mendengar hal itu, Chuyun mengetahui bahwa tampaknya ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sejak awal. Sementara itu terlihat di gerbang kota, penjaga pun sedang meminta 100 makanan ringan kepada para warga. Tapi para warga hanya punya 90 makanan. Para warga mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak punya uang. Penjaga itu justru malah menodongkan pedang kepada seorang kakek. Kakek lainnya pun membela karena rata-rata kakek-kakek tidak bisa mendapatkan uang. Meski begitu, penjaga tersebut tetap bersikeras harus 100 makanan. Ia pun mengatakan dengan kejam kepada para warga, termasuk kepada kakek, bahwa kakek tidak akan hidup lebih lama lagi. Kemudian 2 tentara kota itu pun ditekan oleh kekuatan Chuyun. Chuyun muncul bersama Yozai dan Nona Baibing. Chuyun menegaskan apakah layak bagi tentara memeras para pengungsi ini. 2 penjaga itu pun meminta maaf. Mereka hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari Kaisar Chu. Chuyun mencopot 2 penjaga itu sebagai hukuman. Nona Baibing mengembalikan uang dan makanan yang sudah dikumpulkan oleh para warga untuk dikembalikan kepada para pengungsi. Para pengungsi itu pun sangat berterima kasih kepada Chuyun. Sementara Yozai membuka pintu untuk masuk ke dalam keluarga Chu. Ia juga menyampaikan pesan bahwa telah menemukan bos yang telah menyewa pembunuh bayaran yang sebelumnya ingin menghabisi Chuyun. Kemudian Chuyun dan kawan-kawan pun akan masuk ke dalam istana Chu, namun dihalangi oleh 2 penjaga. Ditegaskan oleh Nona Bing bahwa Chuyun adalah seorang jenderal yang baik hati. Yozai langsung memukul mereka berdua, tapi 2 penjaga itu langsung dihabisi oleh Kaisar Chu, disebabkan tidak becus menghalangi Chuyun dan kawan-kawan. Terlihat di dalam istana, Kaisar Chu justru sedang bersama wanita. Nona Bing menyampaikan bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada Kaisar Chu.
Akan tetapi wanita yang bersama kaisar justru mengatakan bahwa mereka bertiga termasuk Chuyun masuk tanpa izin itu mencoreng nama baik kaisar. Namun Nona Bing langsung memukul wanita itu sampai ketakutan. Nona Bing menjelaskan bahwa keluarga kerajaan Dacho mengirim seseorang untuk menghabisi Chuyun. Nona Bai Bing ingin meminta penjelasan kepada Kaisar Chu. Ditambah lagi Chuyun juga menanyakan, apakah yang Kaisar lakukan kepada 50 juta pengungsi di luar kota? Kaisar pun mengatakan bahwa itu merupakan sebuah pengorbanan. Nona Bing menyebut Kaisar Chu memperlakukan rakyat itu sangatlah kejam. Kaisar Chu membela jika ia menggunakan banyak perbekalan untuk menyelamatkan pengungsi. Maka apa yang akan terjadi jika kekurangan perbekalan di garis depan? Lagi-lagi wanitanya Kaisar malah merayu agar Kaisar jangan memikirkan apa yang sedang terjadi. Wanita itu menawarkan untuk menari di hadapan Kaisar. Hingga akhirnya wanita itu pun menari untuk Kaisar. Setelah menari dikatakan oleh Chuyun, Kaisar malah menyaksikan keindahan tarian. Chuyun pun memperlihatkan apa yang terjadi di luar. Terlihatlah banyak warga yang bertumbangan. Bahkan ada seorang bocil yang mengatakan kepada ayahnya bahwa ia sangatlah lapar. Mereka sudah sebulan di sini, kapankah akan pulang? Namun ayahnya bilang untuk tunggu kakak tertuanya mengalahkan klan iblis. Dengan begitu mereka bisa pulang. Putranya pun menyesal jika ia mendengarkan ayahnya dulu untuk berlatih bertarung, maka bisa membantu negara. Setelah melihat hal itu, Kaisar Chu sepertinya tidak peduli. Ia mengatakan selama ia bisa memenangkan hati rakyatnya, ia bisa mengendalikan apapun. Chuyun kembali memperlihatkan bocil dan ayahnya. Terlihat bocil itu sudah tidak bisa bertahan lagi, sehingga bocil itu pun meninggoy di tempat. Ayahnya pun sangat sedih, kemudian menaruh putranya itu di tumpukan mayat dari para warga lainnya. Kembali kepada Chuyun yang menyebut bahwa Kaisar tidak punya moral. Dan nampaknya dukungan masyarakat juga tidak akan memihak kepada Kaisar Chu. Chuyun nampaknya akan menghadapi Kaisar. Ia mengingatkan tentang apa yang disampaikan oleh leluhur Chuyun yang padahal dirinya sendiri. Dikala itu Chuyun yang dalam wujud Supreme Emperor mengatakan kepada semuanya, setelah ia pergi, ia menyerahkan umat manusia kepada mereka. Nona Bai Bing menanyakan kepada Chuyun, apa yang mereka bisa lakukan untuk melawan miliaran monster. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa persatuanlah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Secara sekilas, Yozai melihat wujud Chuyun dalam Supreme Emperor. Terlihat Chuyun mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang keluarga Dachu. Nona Bing juga mengatakan bahwa Kaisar Chu yang adalah namanya Chu King tidak layak untuk memerintah keluarga kerajaan Dachu. Kaisar Chu menerima tantangan tersebut. Ia pun memanggil backingannya, yakni praktisi mirip seperti Dongfang Xiu. Dongfang menanyakan mengapa dua jenderal, yakni Yozai dan Nona Bing melakukan ini. Ketika Dongfang melihat Chuyun, ia menjadi terkejut. Ternyata Chuyun itu sangat mirip dengan leluhur Chuyun. Dongfang mulai menyerang dengan hentakan kekuatannya. Dibalas oleh Nona Bing dan Yozai. Terjadilah benturan kekuatan hebat di antara mereka yang membuat Kaisar Chu terpental. Dongfang sepertinya akan memihak kepada Chuyun dan kawan-kawan. Ia mengingatkan kepada Kaisar Chu. Ia mengingatkan jika 7 jenderal bersatu untuk memberontak kepada keluarga kerajaan, maka itu tidak bisa dihentikan. Hingga akhirnya Kaisar Chu pun nampaknya mengakui kekalahannya. Kemudian muncullah wanita yang sebelumnya Chuyun tabur benih, ia adalah Nona Nanggong Huayan. Aduh, karsus. Kaisar yang adalah King Chu itu pun merupakan putra dari Nona Huayan dan juga Chuyun. Nona Huayan mengatakan kepada putranya, jangan khawatir. Karena ia ada di sini, ia tidak akan membiarkan orang jahat menyakiti putranya. Dongfang yang melihat Nona Huayan seperti itu, ia mengatakan bahwa Nona Huayan selalu seperti ini setelah ditinggalkan oleh Chuyun. Chu King juga bilang bahwa leluhur Chuyun itu meninggalkan istri dan anak. Chuyun tidak pantas disebut leluhur dari keluarga Chu.
Namun terlihat ketika putranya mengatakan itu, Nona Huaiyan justru tidak mengingat siapa itu Chuyun dan tidak bisa mengingat apapun tentang Chuyun. Ia justru menanyakan kepada putranya siapa itu Chuyun. Nona Huaiyan juga menanyakan kepada Dongfang, apakah tahu di manakah Chuyun itu? Dalam keadaan panik, Nona Huaiyan melihat ke arah Chuyun. Ia langsung mendatangi Chuyun dan mengatakan, akhirnya Chuyun datang sendiri kepadanya. Tapi Chuyun menegaskan bahwa ia bukanlah Chuyun. Aduh, terus siapa dong kalau bukan Chuyun? Chuyunnya ada banyak sekali, padahal cuma satu. Nona Huaiyan tidak menyangka Chuyun mengatakan seperti itu. Mungkin Chuyun belum bisa memaafkannya. Kemudian Nona Huaiyan melihat kupu-kupu yang datang di tangannya, lalu mengejar-ngejar kupu-kupu itu. Nampaknya Nona Huaiyan itu sudah seperti orang gila. Chuking menyalahkan leluhur Chuyun disebabkan ibunya menjadi gila seperti ini. Dan ia juga terlantar seperti ini. Chuyun yang melihat seperti itu, ia pun tidak akan mempermasalahkan siapa yang ingin menghabisi dirinya. Ia pun langsung pergi begitu saja. Sementara Nona Baibing menyuruh Chuking untuk berlutut dan menyerahkan tahta. Akhirnya Chuking berlutut di monumen yang bertuliskan kata-kata dari ayahnya leluhur Chuyun. Nona Baibing menyuruh Chuking untuk membaca setiap kata itu dengan jelas. Setelah itu akhirnya ujian tingkat akhir nasional akan segera dimulai. Para murid membicarakan hal tersebut. Di sana juga sudah ada Xingtian. Mereka juga melihat Chuyun yang adalah favorit juara. Mereka juga sudah mengetahui bahwa Chuyun sekarang sudah menjadi jenderal penggemar. Kemudian Xingtian pun memberikan hormat kepada Chuyun. Ia mengatakan bahwa ia sudah merubah sikapnya untuk berbuat kebaikan. Salah satu ajudannya Xingtian menanyakan bahwa 5 jenius itu dihabisi oleh Chuyun atau tidak. Orang-orang yang mendengar hal itu tidak menyangka Chuyun menghabisi 5 jenius. Apakah tidak takut jika para ketua keluarga menargetkan Chuyun? Chuyun pun mengakuinya bahwa memang benar ialah yang menghabisi 5 jenius tersebut. Salah satu murid tidak menyangka Chuyun berani melakukannya, apalagi mengakuinya di depan umum. Padahal 5 jenius itu merupakan keturunan langsung dari 5 kaisar agung. Nampaknya Chuyun akan ditangkap. Namun Chuyun memperlihatkan peralatan dan pelakat giok dari 5 jenius yang sebelumnya ingin merampok perbekalan militer. Itu merupakan tindakan kriminal yang akan merugikan garis depan. Xingtian mengatakan 5 jenius itu memang pantas menerima hukuman mereka. Kata Chuyun, ia juga berhasil mengalahkan Jenderal Iblis yakni Baili Baitian. Nampaknya Xingtian akan memperlihatkan sesuatu yang ada dalam kristal. Ia pun memperlihatkan sebelumnya ketika Chuyun mengatakan kepada teman lamanya yakni Baitian untuk keluar agar jangan berakting. Dikala itu Baili dalam penyamaran memakai wujud seorang bapa yang meminum arak. Xingtian tidak percaya. Ia menduga Chuyun bekerja sama dengan Jenderal Iblis, bahkan berteman dengan Jenderal Monster. Namun ketika Chuyun akan ditangkap, muncullah Putri Chulian. Ia pun akan menghentikan penangkapan Chuyun. Xingtian pastinya menanyakan mengapa Putri Chu ada di sini, melindungi seorang pengkhianat seperti Chuyun. Apalagi ingin melanggar hukum dengan melindungi Chuyun. Terlihat Chuyun mengakui itu. Ia memang berteman dengan Jenderal Monster. Akan tetapi Chuyun juga melakukan sesuatu kepada barang yang dibawa oleh Xingtian. Kristal itu pun memperlihatkan ketika Chuyun mengatakan di hutan. Awalnya ia ingin menangkap beberapa ikan kecil dan udang. Tidak menyangka Jenderal Monster sendiri yang akan muncul untuk menghalanginya. Hal itu membuktikan bahwa benar Chuyun melawan Baili sampai Baili melarikan diri. Xingtian pun menyalahkan ajudannya yang hanya mengambil potongan rekaman yang tidak lengkap. Xingtian langsung meminta maaf kepada Chuyun karena ini merupakan kesalahpahaman. Ia pun ingin menjamu makan bagi Chuyun sebagai permintaan maafnya. Chuyun langsung menanyakan perjalanan yang ia lalui hanya diketahui oleh petinggi umat manusia termasuk Xingtian. Apakah Xingtian yang memancing Jenderal Klan Monster untuk melawannya? Kemudian Yaozai muncul di sana. Xingtian dan lainnya pun memberikan hormat kepada Yaozai yang termasuk salah satu jenderal.
Chuyun mengatakan bahwa ia meminta bantuan kepada Yozai untuk membantunya mengetahui siapa yang mengirim Jenderal klan monster. Yozai langsung memperlihatkan melalui kristal yang dipegang oleh Xingtian bahwa ada ajudan dari Xingtian yang bekerja sama dengan klan monster. Tapi ketika Yozai akan memperlihatkan yang lebih jelas lagi, batu kristal malah diserang oleh salah satu ajudan dari Xingtian. Chuyun bilang apakah ajudan itu sengaja melakukannya. Xingtian langsung memarahi ajudannya itu dan menanyakan siapa yang menyuruh untuk berkhianat. Begitu mengetahui pengkhianat itu adalah 5 jenius, Xingtian langsung menghabisi ajudannya itu dengan membakarnya dengan api. Melihat hal tersebut, Chuyun berterima kasih kepada Xingtian karena telah menghabisi pengkhianat. Ia pun berharap bahwa Xingtian akan lebih berhati-hati lagi untuk merekrut orang. Chuyun juga berterima kasih kepada Yozai karena membantunya dalam menangani kasus ini. Yozai tidak masalah. Lagi pula, ia datang ke sini juga untuk memimpin ujian akhir nasional. Yozai mengumumkan kepada semuanya ujian tingkat akhir nasional akan segera dimulai. Orang dengan bakat psikis tingkat tertinggi akan menjadi pimpinannya. Terlihat Bailey ada di belakang akan mengikuti ujian akhir tingkat nasional. Terlihat Yozai membuka portal untuk masuk ke dalam ujian terakhir tingkat nasional. Namun ketika Chuyun dan lainnya akan memasukinya, poster ancaman untuk menghabisi Chuyun pun bertebaran di sana. Putri Julian akan ikut bersama Chuyun untuk memastikan siapa yang berani menyentuh Chuyun. Sedangkan Chuyun sendiri menantang jika memang ingin menghabisinya, datanglah kepadanya. Terlihat Chuyun pun masuk bersama kawan-kawan, diikuti oleh Bai Tian yang masuk juga ke dalam ujian akhir tingkat nasional tersebut. Setelah berada di area hutan ujian akhir tingkat nasional, Chuyun dan Nona Landro sedang melihat rumput emas. Kata Nona Lan, terlepas dari usia rumput emas itu, tidaklah cukup untuk membuat ramuan. Mendengar itu, Chuyun juga sepakat. Ia menyuruh agar menemukan rumput spiritual yang tepat untuk membuat ramuan. Nona Landro akan melakukannya, tapi pastinya akan banyak saingan yang ingin juga mendapatkan rumput spiritual. Nona Lan tidak mengetahui berapa banyak ramuan spiritual yang cocok yang dapat ia temukan. Tidak lama muncullah para murid yang mengepung Chuyun. Mereka pun nampaknya akan mengeroyok Chuyun. Namun Chuyun dengan pedangnya mengatakan, kalian bahkan tidak akan bisa menghindari serangan pedangnya, malah masih ingin menghabisinya. Ketika para murid itu akan mengeroyok Chuyun, muncullah Nona Julian. Ia menyuruh para murid itu untuk berhenti. Disebabkan jika menyinggung Chuyun maka mereka akan berakhir. Disebabkan statusnya yang sebagai putri kerajaan Dacu. Namun salah satu murid mengatakan ada perintah untuk menghabisi Chuyun, dan jika berhasil melakukannya akan diberikan hadiah oleh pangeran tertua yang adalah Xingtian. Para murid itu nampaknya tidak peduli walaupun Chuyun dilindungi oleh Putri Julian. Mereka akan tetap menyerang Chuyun. Nona Julian mengatakan apakah mungkin Xingtian akan melindungi mereka yang hanya sebagai murid. Mendengar hal itu, akhirnya para murid itu pun langsung pergi. Nona Julian bilang kepada Chuyun, bergabunglah dengannya, maka ia akan melindungi Chuyun. Chuyun menanyakan mengapa Nona Julian begitu ingin ia bergabung. Kata Nona Julian, ia tidak akan berhenti mengajak Chuyun bergabung selama Chuyun masih punya masalah dengan Xingtian. Chuyun menghargai itu, namun ia menegaskan ia tidak ingin dibawa perintah orang lain. Ia ingin hidup dalam kebebasan. Chuyun pun khawatir keinginan Tuan Putri untuk merekrutnya tidak akan terwujud. Meski seperti itu, Nona Julian tetap akan mengikuti Chuyun untuk mencari ramuan spiritual. Walaupun Chuyun sudah mengingatkan akan sangat berbahaya jika putri kerajaan Chu mengikutinya. Setelah hal itu, mereka bertiga pun berada di hutan yang cukup sepi. Nona Landro merasa ada yang aneh. Benar saja muncul beberapa monster yang akan menyerang. Nona Julian langsung maju untuk melindungi Chuyun. Ia berhasil menghabisi beberapa monster kadal.
Namun saat itu ada kadal monster yang akan menyerangnya. Untungnya saja Chuyun menyelamatkan. Chuyun mengingatkan agar jangan meremehkan kadal monster yang kecil ini. Lalu kemudian Chuyun dengan teknik 13 pedangnya menyerang kepada monster kadal tersebut, dibantu oleh Nona Chulian dan juga Nona Landro. Chuyun tahu ada yang aneh karena makin banyak kadal monster yang berdatangan. Ia pun menyuruh 3 wanita rubah untuk membantu. Dengan tekniknya, 3 wanita rubah berhasil menghabisi semua kadal monster. 但是所有都开了灵智，自然会出现妖族。